Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Pemerintah berencana menggenjot ekonomi syariah di tanah air. Beriringan dengan upaya tersebut, program wakaf uang nasional digelontorkan. Untuk membedah strategi pemerintah memacu ekonomi syariah di saat pandemi ini, sudah bersama saya Fauziah Rizky Yuniarti, peneliti ekonomi syariah dari Indef. Selamat malam Mbak Fauziah. Malam baik Pak, apa kabar? Baik Mbak Fauzia, apa kabar? Mbak Fauzia, ada harapan besar terhadap ekonomi syariah karena memang kita tahu pertumbuhannya tahun lalu ini dicatat lebih tinggi dari PDB yakni 5,72%. Berapa besar sebetulnya potensi perkembangan ekonomi syariah ini? Oke, kalau secara angka saya harus menghitung lagi ya. Cuma kalau potensi bertumbuhnya memang cukup besar karena memang secara tren gitu memang kayak perekonomian syariah itu selama pandemi terbukti lebih I would say lebih kebal gitu ya, lebih kebal atau lebih tahan dibanding perekonomian yang non syariah gitu ya, atau konvensional. Jadi secara untuk kedepannya saya rasa akan lebih bagus lagi sih perkembangan ekonomi syariah selama pandemi ini ya. Atau terlebih lagi nanti tahun 2000 setelah 2022 kan dianggap sudah akan mulai recovery ya. Itu saya rasa performance-nya akan baik di tahun nanti 2022 nanti. Gitu. Oke, Mbak Fauzia mengatakan bahwa ekonomi syariah ini lebih tahan banting begitu ya, lebih kebal dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Apa yang kemudian menyebabkan ekonomi syariah ini lebih tahan banting di saat pandemi? Oke, kalau secara di dunia internasional gitu ya Mbak, kita lihat riset dari 2008 memang selama financial crisis 2008 itu terbukti lebih kebal gitu. Dan selama krisis pandemi yang sekarang juga beberapa riset juga menemukan seperti itu. Alasan utamanya karena di ekonomi syariah itu dia menghindari toxic asset gitu, aset-aset yang beracun gitu ya kasarnya ya, aset-aset yang memang tidak ada real asetnya misalnya seperti itu, atau aset-aset yang paling sederhana tidak ada yang riba, maisir yang tidak ketidakpastian, riba kan appropriation of assets, dan seperti judi itu. Jadi hal-hal yang toksik itu yang tidak ada di ekonomi syariah itu yang membuat memang aset-aset di keuangan syariah itu lebih tahan selama pandemi ini seperti itu. Dan pemerintah Indonesia melihat potensi perkembangan ekonomi syariah yang lebih besar begitu ya ke depannya sehingga akhirnya membuat atau memerjar bank-bank himbara syariah menjadi satu bank syariah Indonesia. Seberapa besar kemudian potensi bank syariah Indonesia ini akan menjadi motor perkembangan pertumbuhan ekonomi syariah? Oke, kalau seberapa besar saya rasa sangat besar karena sudah diketahui umum ya kalau nanti si BSI ini adalah terbesar asetnya ke-7 di Indonesia dan mereka bertujuan untuk menjadi yang top 10 di dunia gitu. Dengan mempunyai Indonesia punya bank sebesar itu kan akhirnya meningkatkan advantage competitive advantage mereka di level nasional, di level internasional. Harapannya ke depannya apa? Lebih mudah untuk mendapat investor dari luar negeri misalnya gitu ya untuk pengembangan banknya itu sendiri, lalu bisa investasi di IT secara masif karena IT memang salah satu isu utama di pengembangan bank syariah yang memang mentoknya di situ gitu. Kadang kan kita tahu sendiri ya Mbak kalau misalnya orang customer bank syariah itu kadang mobile bankingnya kenapa atau ATM-nya nggak sebanyak yang konvensional. Jadi memang ada beberapa hal yang kita bank syariah tuh belum bisa catch up dengan bank konvensional. Salah satunya adalah di isu IT itu. Jadi saya rasa bank syariah Indonesia dengan modal yang sebesar itu akan bisa head to head lah dengan bank konvensional. Oke, kalau Anda melihat apakah memang saat ini pemerintah sangat atau mungkin sudah mulai kecenderungannya melihat ekonomi syariah ini sebagai salah satu angin segar begitu ya mendukung pertumbuhan ekonomi? Saya rasa iya, karena sudah beberapa kali ya Sri Mulyani sudah sempat beberapa kali membicarakan tentang sukuk gitu. Terus Bapak Ma'ruf Amin juga wakil presiden kita dan terakhir juga Bapak Presiden meresmikan atau menggalakkan kembali GNWU itu Gerakan Nasional Wakaf Uang. Jadi saya rasa memang pemerintah sudah memakai beberapa orang-orang penting di pemerintahan gitu ya, sosok-sosok penting yang untuk men-signaling bahwa pemerintah tuh memang sudah mulai concern dengan ekonomi syariah. Walaupun untuk detailnya gitu ya, follow up-nya mungkin memang harus kita monitor lagi. Cuman itu saya rasa sudah cukup untuk signaling bahwa oke, pemerintah mulai concern nih dengan ekonomi syariah gitu. Oke, kalau kemudian tadi Mbak Fauzia sempat memention atau menyebutkan Gerakan Nasional Wakaf Uang, menurut Anda bagaimana komentar Anda soal Gerakan Nasional Wakaf Uang ini?
Oke, saya pertama sih pasti sangat menyambut baik ya, karena kan ini langkah baik pemerintah gitu ya, presiden langsung bahkan menggalakkan gerakan ini lagi. Karena kan ini sebenarnya bukan hal yang baru. 2010 kalau nggak salah itu sudah pernah digalakkan, lalu 2021 ini digalakkan lagi gitu. Sebenarnya praktek wakaf uang juga sudah terjadi di masyarakat, itu hal yang biasa. Cuma kan memang presiden melakukan ini lagi, meresmikan GNWU sebenarnya lebih ke pertama untuk literasi gitu ya, membantu meningkatkan literasi masyarakat gitu, karena melihat wah sosok presiden nih mempromosikan langsung gitu kan, itu pasti memberikan image tersendiri di masyarakat, karena literasi keuangan syariah Indonesia itu sangat rendah Mbak, hanya 8,9% di tahun 2019, sangat rendah. Lalu kedua juga bisa tujuannya presiden melakukan itu lebih ke legitimasi supaya masyarakat merasa aman gitu ya, bahwa oh memang wakaf uang ini di-approve gitu ya, presiden pemerintah tuh tahu bahwa ada gerakan ini, ada wakaf uang yang potensinya besar. Saya rasa itu. Tapi apakah Anda melihat masyarakat cukup euforia terhadap gerakan wakaf uang ini? Karena kan seperti yang tadi Mbak Fauzia katakan, ini kan sebetulnya bukan hal baru begitu. Sudah sempat disebutkan di 2010, tapi kemudian bahkan mungkin masyarakat lupa begitu ya, bahwa sempat ada gerakan itu dan kemudian digalakan lagi di 2021. Oke, saya rasa positif, ada positif, ada negatif ya. Positifnya mungkin untuk orang-orang yang menganggap itu positif karena mereka tahu ini potensi wakaf begitu besar tapi belum termaksimalkan gitu ya. Padahal fungsinya itu sangat erat dengan fungsi-fungsi sosial kemasyarakatan yang sangat berguna sebenarnya di era pandemi seperti ini. Lalu tapi sayangnya ada juga negatifnya, memang trust issue gitu ya, masyarakat trustnya terhadap pemerintah kan memang itu menjadi masalah di Indonesia ya dari lama gitu ya, trust lebih ke trust atas bagaimana nih pengelolaan wakaf ini gitu, ke depannya seperti apa. Dan opini yang digiring di publik kan juga di media saya baca-baca itu bahwa wakafnya akan diambil pemerintah untuk membiayain APBN, membiayain infrastruktur gitu yang memang sekarang lagi digenjot sekali dengan pemerintah ya, pembangunan infrastruktur. Lalu juga ada gerakan-gerakan buzzer-buzzer dari mana gitu ya, pro kontra, juga ada Islamofobia, gimana wah selama ada yang ada Islamnya itu kayaknya di mindsetnya itu sudah jelek gitu. Saya rasa ya itu ada positif ada negatif, jadi saya rasa ambil positifnya aja nih, mumpung orang masih aware bahwa wakaf uang itu memang digalakkan oleh pemerintah, ayo digenjot aja gitu. Saya rasa seperti itu. Oke, bagaimana menurut Anda? Anda tadi katakan bahwa memang ada sejumlah pihak yang kemudian khawatir begitu ya dengan gerakan nasional wakaf uang ini, dan bahkan juga sempat disebutkan bahwa sebetulnya pemerintah tidak punya wewenang begitu untuk mengelola wakaf uang ini. Nah, bagaimana kemudian menurut Anda strategi yang baik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun skeptisme masyarakat ini? Baik, sebenarnya kan gampang aja ya Mbak. Mau pemerintah mau ngomong saya jamin tidak akan disentuh, saya janji tidak akan disentuh, tapi kan masyarakat sudah lelah ya ibaratnya dengan janji. Gampang aja pemerintah melalui, kan ini BWI ya Mbak, badan yang plat merahnya itu kan dari BWI. Nah, Badan Wakaf Indonesia, saya sudah lihat websitenya, saya sangat menyayangkan websitenya itu tidak cukup informatif gitu ya. Tadinya saya harap dengan presiden melaunch GWNU ini lagi, sekalian juga melaunch website BWI yang lebih informatif gitu ya. Ternyata websitenya saya sudah pantau beberapa setahun ke belakang, setidaknya itu sama saja tidak ada perubahan. Jadi itu yang saya sayangkan sebenarnya. Jadi saya harap ke depannya pemerintah dari BWI itu sendiri bisa mendevelop websitenya lebih baik lagi, lebih informatif. Jadi masyarakat tahu kita udah ngasih 100.000, ya udah langsung tercatat 100.000 di websitenya misalnya gitu. Jadi real time, atau misalnya ada like 1 minggu ya it's fine gitu. Tapi yang clear saja, masyarakat itu trust issue-nya, masyarakat itu punya trust issue. Jadi gimana cara menyelesaikannya? Ya dengan transparansi gitu. Websitenya dibenarkan, dibenahi, tunjukkan laporan-laporan keuangannya gitu, susun dengan baik laporan keuangannya, tunjukkan secara real time angka donasi yang sudah masuk, wakaf yang sudah masuk, dan wakaf yang sudah keluar gitu ya. Duit yang masuk, duit yang keluar, dikeluarkannya buat apa, kemana saja gitu. Itu saya rasa sesimpel itu, tapi masyarakat bisa lebih nyaman dengan itu. Sedangkan sekarang saya lihat website BWI, teman-teman di sini juga mungkin yang nonton bisa lihat website BWI sekarang itu sangat-sangat tidak informatif gitu ya. Data wakaf saja hanya ada data tanah gitu. Sedangkan kan data wakaf uangnya tidak ada gitu. Jadi memang PR pemerintah gitu ya melalui BWI, saya rasa
urusin dulu websitenya gitu untuk supaya bisa orang tuh percaya bahwa wakaf uang ini memang ditujukan untuk hal-hal yang benar gitu ya, benar dalam arti kata tidak untuk membiayai APBN, infrastruktur atau yang dipersepsikan oleh masyarakat lah seperti itu. Oke, kalau kemudian disebutkan potensi wakaf uang ini oleh Presiden 180 triliun per bulan begitu ya, betul ya begitu ya Mbak Fauzia. Bagaimana kemudian bisa memaksimalkan potensi ini kalau begitu? Saya rasa dengan 180 triliun itu banyak ya Mbak ya. Saya rasa itu harus dibenahi dulu websitenya, orang percaya, akhirnya kan orang terbentuk kepercayaan, oh duitnya bener nih ada segini, jadi oh duit saya masuk segini, yang terpakai segini, duit saya terpakai segini, akhirnya orang kebentuk, lama-lama ya udah gampang aja dengan misalnya kembangkan digital payment lewat websitenya, itu kan hal yang sudah lumrah di era sekarang seperti ini ya, digital payment, jadi transfer atau donasi wakaf itu dengan hanya one click away gitu ya, satu klik langsung bisa masuk. Hal-hal seperti itu kan sebenarnya hal yang mudah gitu ya, mudah sekali dilakukan pemerintah dengan dananya yang besar gitu ya, walaupun dengan membenahi website itu kan duitnya dibanding dengan duit yang ada itu sebenarnya bisa lah membenahi website yang gampang gitu. Cuman ya itu PR-nya di situ, PR-nya membenahi website itu hal yang terlihat sederhana tapi sangat susah mungkin dilakukan. Tapi ya itu PR pertama sih harus membenahi website-nya Mbak. Jadi orang tuh percaya gitu ya uangnya tuh dibawa kemana gitu. Karena itu salah satu isu orang memberi ya, di riset-riset yang ada juga isu orang memberi itu orang nggak tahu duitnya tuh mau diapain gitu. Jadi dengan kita orang sudah tenang bahwa oh duit saya akan dibuat seperti ini, itu terbukti memang itu bisa meningkatkan nilai donasi atau nilai dalam hal ini nilai wakafnya itu sendiri. Oke, kalau penjabaran dari potensi 180 triliun wakaf uang ini dari mana? Karena kan seperti yang tadi Mbak Fauzia katakan, 180 triliun itu angka yang begitu besar begitu. Bagaimana kemudian bisa menjelaskan potensi 180 triliun per bulan ini? Kalau yang per bulannya saya kurang aware ya Mbak. Saya rasa angkanya itu bisa saja angka convert dari tanah yang ada dikonvert jadi diuangkan atau perhitungan BWI. Saya nggak di website BWI pun nggak ada, jadi mungkin kita bisa tanya ke Pak Maruf Amin sendiri ya angka itu dapat dari mana, karena di websitenya kita cari itu tidak ada angka segitu. Jadi ya perlu dicari tahu juga sebenarnya angka itu dapat dari mana, karena kalau zakat kita bisa hitungannya jelas gitu ya Mbak, ada angkanya, ada rasionya yang exact gitu ya pasti. Tapi kalau potensi wakaf saya rasa angka-angkanya perhitungannya masing-masing punya perhitungan sendiri-sendiri. Oke, terakhir Mbak Fauzia, seperti yang tadi kita tahu juga begitu ya, dana wakaf ini kan dikelola oleh ataupun ada badan yang mengelola badan wakaf ini, yakni Badan Wakaf Indonesia. Bagaimana kemudian pengawasan yang efektif sehingga tadi yang Mbak Fauzia katakan masyarakat itu khawatir kalau kemudian mereka mewakafkan uangnya ini tidak digunakan untuk hal-hal yang memang tidak sepatutnya. Oke, saat kita pengawasan kan harus ada yang diawasi gitu ya. Jadi memang paling pertama harus ada standar laporan. Jadi misalnya BWI bikin standar laporan sendiri, laporan keuangan sendiri. Laporan keuangan sih yang paling penting itu ya, tiap tahun itu kan hal yang semua misalnya perusahaan-perusahaan besar itu pasti ada laporan keuangannya di websitenya. Kalau laporan keuangan, laporan operasional, kalau operasional mungkin ya sudah nanti saja ya untuk laporan itu kan secara admin. Tapi kalau laporan keuangan itu yang krusial karena itu uang masyarakat gitu ya. Jadi memang kuncinya di situ BWI, Badan Wakaf Indonesia memang harus mendevelop websitenya karena itu yang paling dekat dan paling gampang diakses oleh masyarakat gitu. Dengan masyarakat lihat websitenya, lihat duitnya real time hari ini kekumpul 100 juta gitu ya, misalnya disalurkan dipakai sudah 80 juta, misalnya dipakai untuk ditaruh di SBSN, misalnya di investasi instrumen investasi, terus returnnya berapa, terus returnnya dikelola untuk dana sosial apa, itu harus jelas seperti itu gitu. Masyarakat itu saya rasa cukup tenang lah dengan ada data seperti itu gitu. Kalau kemudian bagi masyarakat yang ingin ikut dengan gerakan nasional wakaf uang ini, saran Anda seperti apa Mbak Fauzia? Saran saya sebenarnya kan sudah banyak ya, kita bisa kalau mau yang langsung resmi ke BWI datang ke bank gitu ya, datang ke bank-bank yang sudah terpilih yang bisa mengelola wakaf uang itu. Pertama saya rasa ini wakaf itu sesuatu yang mulia gitu ya, tujuannya memang dan memang lebih mudah untuk melakukan wakaf daripada zakat kan, karena zakat syarat memberi zakatnya banyak,
syarat penyalurannya banyak, tapi wakaf kan sangat fleksibel itulah kenapa harusnya dimaksimalkan dengan baik. Jadi saya rasa orang-orang yang ingin berwakaf ya sudah wakaf sajalah, niatkan dengan baik gitu ya. Memang kita harus percayakan itu akan dikelola dengan baik gitu ya. Tapi saya juga agak ini juga nih, sanksi juga pemerintah harus memang membuktikan bahwa akan dikelola dengan baik gitu. BWI harus turun tangan, harus serius gitu ya, jangan hanya sekadar selebrasi meresmikan GWNU tapi GNWU tapi tidak ada tindakan konkret untuk memperbaiki tata kelola BWI itu sendiri. Oke, baiklah, kita tunggu sama-sama ya bagaimana kemudian perbaikan tata kelola oleh Badan Wakaf Indonesia. Fauzia Rizky Yuniarti, peneliti ekonomi syariah dari Indef, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam. Malam.